Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang bawaan cerita pada hari ini adalah Kak Tesalonika Simanjuntak. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Tesa mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Kita berdoa, duduk yang rapi ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan pada kami. Tuhan berkati kami, urapi kami selalu Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik bisa duduk yang rapi ya sayang. Kita saling mendengarkan ya cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Cerita tentang firman Tuhan pada hari ini terambil dari kisah Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 15. Nah, adik-adik, siapa yang tahu tentang cerita Salomo? Nah, dalam buku Alkitab, Raja Daud adalah raja atas Israel. Raja Daud adalah raja yang baik dan taat kepada Tuhan. Tapi pada suatu hari Daud pernah melakukan kesalahan loh adik-adik. Tetapi Raja Daud langsung memahami apa kesalahannya, dan Raja Daud langsung meminta maaf kepada Tuhan, dan Tuhan memaafkan Raja Daud. Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu nggak nama anaknya Raja Daud? Kakak Tessa mau tanya nih sama adik-adik, siapa ya nama anak dari Raja Daud? Siapa ya? Ya, benar. Nama dari anak Raja Daud adalah Salomo. Salomo adalah anak Raja Daud. Nah, suatu ketika Raja Daud sudah tua, Raja Daud bercerita nih kepada Salomo, menceritakan bahwa Salomo harus taat dan setia kepada Allah, seperti Raja Daud. Nah, pada ketika Raja Daud meninggal dunia, Salomo diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Raja Daud. Nah, Raja Salomo rajin beribadah loh, sama seperti Raja Daud. Iya, dia taat, dia setia, rajin beribadah sama Tuhan. Nah, di sini juga Raja Salomo memberikan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik si Raja Salomo tersebut. Ya benar, pada suatu ketika, di suatu malam, Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo. Di situ Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, Tuhan berfirman seperti itu kepada Raja Salomo. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, Raja Salomo meminta apa ya kepada Tuhan? Nah, mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Nah, adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, bisa minta tolong mama papanya ya untuk membacakannya. Adik-adik yang bisa, boleh dibaca ya sama-sama sama Kak Tessa. Kak Tessa akan membacakannya sama adik-adik. Nah, di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berfirman, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Nah, di situ kenapa ya si Raja Salomo meminta seperti itu kepada Tuhan? Nah, adik-adik tahu nggak bahwa sebenarnya menjadi seorang raja itu adalah tugas yang berat adik-adik. Sama dirasakannya sama Salomo. Salomo merasakan tugasnya ini berat. Jadi Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo meminta pengertian sama Tuhan untuk membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepada Salomo. Nah, biar kita lebih tahu lagi, mari kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 10-14. Bisa dibuka kembali ya adik-adik. Kak Tessa juga akan membacakannya nih buat adik-adik, agar adik-adik lebih paham lagi apa yang menjadi jawaban dari Tuhan untuk Salomo. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah,
Berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku mau lakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, gitu. Nah, Tuhan Allah berfirman itu loh kepada Raja Salomo. Nah, Tuhan mendengarkan semua permintaan Raja Salomo. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang diminta dari Raja Salomo. Nah, adik-adik di rumah mau nggak seperti Raja Salomo yang menjadi raja yang setia, raja yang taat kepada Allah, rajin beribadah dan takut akan Tuhan. Nah, Salomo cuma meminta Tuhan memberikan dia pilihan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, adik-adik di rumah, kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah sama seperti Salomo yang mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, cukup sekian dulu ya cerita dari Kak Tessa. Untuk lebih lanjutnya nanti minta sama mama papa ya untuk membacakan di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 15. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, kami panjat kehadirat-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita-Mu Tuhan tentang Salomo minta hikmat kepadamu. Sekiranya kami Tuhan dapat seperti Salomo menjadi anak yang tahu membedakan mana yang baik dan buruk, mempunyai hikmat yang takut angkat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu sampai selamanya. Amin. Shalom.